Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai pertanyaan saudara kita yang saya janji. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 5 ya. Ini tanggal 5 bulan 5 2024. Jadi begini saudaraku, karena ini saudara-saudara kita ini banyak sekali pertanyaan lagi masuk ya. Jadi saya atur gimana waktu saya menjawab pertanyaan saudara kita. Terhubung ini pertanyaan sudah mulai padat dan mohon maaf saudaraku ya karena sudah ada perubahan suara ya. Jadi begini saudara-saudaraku ya, ini saudara kita bertanya mengenai adanya dia punya gedung rumah walet. Saudara kita mengenai adanya walet yang bersaran, begitupun juga mengenai adanya walet yang agak sulit bikin sarang di dalam ruangan RBW. Dan ada dua channel ini saya mau angkat saudaraku. Yang satu sebenarnya saya sudah jawab di bawah kolom komentar, tetapi tidak apa-apa, saya akan ikutkan pertanyaan saudara kita ya. Oke lah saudaraku, saya akan bacakan, tolong disimak videonya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa saudara resapi dan bisa dipraktikkan di dalam ruangan RBW maupun di lapangan ya. Itu pesan saya saudaraku, mohon di dalam ruangan RBW saudara dimanapun saudara saya berada, sobat-sobat saya, tolong konsisten di dalam ruangan RBW nya masing-masing ya. Karena memang walet itu agak sulit dihadapi itu walet. Jadi bahasa saya itu adalah kesadaran saudara-saudara kita, gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami, bisa mencerna apa yang saya katakan sebelumnya ya, dan yang sesudahnya. Jadi begini saudaraku, saya akan bacakan channel ini. Nama saudara kita ini Cece Randi. Ini channel baru lagi yang bertanya. Mudah-mudahan bisa perhatikan, bisa mencerna apa yang saya katakan ya, dan ikuti video dan petunjuk apa yang saya utarakan di video supaya saudara itu ada perubahan ke depan bangunan RBW nya. Jadi saya ulang ya, nama channel saudara kita ini Cece Randi. Yang pertama saya akan angkat, yang kedua Randy Asis. Ada dua pertanyaan. Jadi oke lah saudaraku, mohon maaf guru, saya mau tanya apakah suatu RBW yang sering ada asap bakaran ya, maksudnya saudara kita ini apa walet tidak mengganggu, apa asap tidak mengganggu ke walet apabila membakar di dekat bangunan. Karena di sini pertanyaannya asap, jadi ini saya angkat juga, ini saya angkat mengenai adanya asap saudaraku ya. Saya ulangi ya, RBW yang sering ada asap bakaran sampah itu burungnya tidak mau mendekat. Maaf saya baru pemula, saudara kita ini baru pemula. Saya maaf guru, saya baru pemula, mohon penjelasannya. Nah ini saudara kita ada bahas kewaswasan, dan ini mengenai adanya pembakaran asap, bau ya, bau itu asap atau bau bumbu, maksud saya aromanya. Begitupun juga mengenai adanya keributan di dekat bangunan, di sekitar bangunan itu, bahasanya di area bangunan saudara. Jadi begini saudara ya, saya sudah sering katakan mengenai adanya semua itu sudah saya angkat melalui konten tutorial saya. Justru saya selalu katakan saudaraku, tolong diikuti video saya supaya saudara itu paham apa yang saya maksud, apa yang saya katakan. Karena memang itu keluhannya rata-rata yang petani walet saudaraku, sahabat-sahabat kita itu di lapangan itu, memang itu keluhannya. Kenapa saya katakan memang itu keluhannya? Buktinya saudara-saudaraku ya, apalagi yang baru pemula.
Yang baru pemula itu berarti bangunannya baru aktif. Nah, memang di situ banyak was-wasan, tinggi rasa penasaran. Ya, banyak mendengar cerita juga dari luar, maksudnya kiri kanan itu bahasa. Nah, di situ biasa saudara kita itu banyak trauma. Yang bagi pemula ya, nah itu yang bagi pemula yang istilahnya yang baru aktif HP, maaf ya bukan HP. Istilahnya baru aktif RBW-nya, gedung rumahan waletnya baru aktif. Nah, itu banyak masuk itu dari luar saudara, itu banyak sekali itu. Ada yang mengatakan, oh tidak boleh begini. Ada yang mengatakan juga, oh pantangannya begini. Hati-hati kalau di walet, biasanya begini. Itu banyak sekali pertanyaan itu masuk. Nah, jadi saudara itu bisa menyadari sedikit dan bisa mencerna. Nah, kalau saudara sudah lewat, saya punya video lewat di beranda saudara, ya. Nah, coba saudara perhatikan. Justru saya katakan, tolong ditonton video saya. Nah, karena di situ menjelaskan mengenai adanya hambatannya, mengenai adanya walet, begitupun juga dengan keraguan-raguan, kewaswasan, rasa penasaran, kebimbangan. Itu justru itu saya katakan mengandaikan, mengumpamakan. Semua itu selalu saya jawab saudaraku. Jadi saudara mengenai adanya kewaswasan, kebimbangan, keraguan-raguan, tidak usah ada itu saudaraku. Kalau mengenai adanya itu asap. Karena ini saudara kita ini baru aktif dia punya gedung rumahan walet, ya. Karena memang saya sudah sering bahas ini. Saya pernah katakan saudara, saya punya bangunan RBW itu di pinggir jalan. Di belakang ada asap pabrik, itu asap kulit padi bekas itu setelah padi itu dikelola ya di pabrik, maksud saya itu kan ada ampasnya itu keluar itu. Tinggi itu saudaraku itu 24 jam itu tidak berhenti menyala di belakang rumah itu, di belakang rumah walet saya. Sudah lama itu. Penggilingan padi. Coba. Kenapa waletnya masih ada? Kenapa tidak pergi saya punya walet? Kenapa tidak pergi? Adanya itu kan asap. Itu 24 jam. Paling itu kalau sampah dibakar itu sebentar saja habis. Sudah jadi abu. Tetapi ini pabrik di belakang rumah. Asapnya itu lewat di atas bangunan rumah, biasa masuk di dalam gedung rumah walet. Kenapa tidak pergi waletnya? Nah itu 24 jam tidak berhenti. Biar hujan, biar keras hujan tetap menyala itu. Karena itu yang kulit padi itu bertumpuk itu kena bakaran itu. Paling kalau hujan itu hanya bagian atas itu, di bawah itu. Nah coba. Dan yang kedua, saya pernah uji coba bahasa yang di luar. Saudara-saudara kita yang di luar, dia mengatakan tidak boleh itu ada bahasa, tidak boleh ada bau karet, asap bau karet itu, terancam sekali itu burung. Itu bahasanya. Ya bahasanya saudara di luar lapangan itu yang istilahnya ya mungkin begitu kalau bahasa menakut-nakuti atau gimana ya walau. Jadi saya itu saudara saya penasaran. Suatu saat ini kalau ada orang membakar sampah di samping rumah atau di mana, nah itu semua saya pikirkan itu. Nah, jadi saya itu waktu karena saya selalu penasaran, itu tinggi penasaran saya saudaraku, dan saya itu berani terjun langsung yang mengenai yang gitu. Maksud saya berani tanggung risiko. Ya, saya tidak melibatkan orang mengenai itu. Jadi saya ambil bang karek maksud saya bang mobil trek. Itu mobil trek itu kan tidak dipakai, saya bakar itu. Karena itu di samping itu, saya ambil itu
bang mobil trek, saya bakar malam. Malam itu kan Walid itu sudah ada semua di dalam tempatnya kalau malam karena sudah istirahat. Saya bakar itu malam jam setengah 10 saya bakar. Udah saya itu malam minggu itu waktu, saya bakar di situ, saya lihat di situ. Karena adanya rasa penasaran saya mau lihat. Nah, itu belum terlalu padat itu waktu. Masih panas-panasnya cerita masuk di telinga kiri, telinga kanan masuk, keluar. Yang jelasnya banyak bahasa. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, pantangannya ini, nanti olehnya hilang, nanti olehnya pergi, tidak kembali begini, banyak sekali. Jadi saya bakar itu karet. Lama baru habis, tidak tahu berapa jam itu. Karet itu kalau dibakar itu kan lama baru habis. Itu pun biasa itu bekasnya juga lagi itu yang meleleh itu kalau sudah dibakar itu bang itu luar biasa. Masuk asapnya itu di bangunan. Karena itu pagar. Ya itu pagar tembok. Di depan baru ada teras, itu teras kan terlalu luas. Ada di video saya itu, saudaraku itu video saya punya bangunan di situ. Dicoba telusuri itu, saya bakar di situ. Masuk itu malam lagi. Walid semua ada di dalam istirahat. Ya. Jadi okelah singkat katanya saudaraku, paginya saya perhatikan itu Walid. Alhamdulillah. Setelahnya habis sholat subuh itu saya perhatikan, saya tunggu di situ keluar. Tidak ada perubahan. Nah jadi oke. Saya mau lihat apa ini Walid yang di dalam rumah, di dalam gedung rumahan saya. Apa nantinya akan kembali, karena tadi malam itu saya bakar bang. Lama sekali itu baunya itu mengenyangkan, itu bau karet. Tidak mampang Walidnya. Ada semuanya. 3 hari itu saya telusuri terus itu. Semenjak saya sudah bakar bang. Apa betul ini bahasa? Nah, coba. Ada aja semua Walid. Tidak pergi. Kalau itu bahasa. Ini kare ini loh. Bukan daun-daun pisang dibakar, bukan sampah-sampah yang lain dibakar. Ini kare. Luar biasa itu baunya kare. Nah, ini bukan pabrik yang di belakang rumah, itu pabrik itu. Jadi saya sudah katakan saudaraku, tidak usah terkecoh. Nah itu yang bikin stres saudara-saudara kita, petani Walid itu yang bahasa-bahasa di luar. Walid tidak begitu, manusianya yang selalu banyak bahasa was-was. Yang salah itu kalau saudara membakar di dalam ruangannya si Walid itu, jangankan baunya Walidnya semua itu terbakar, bangunannya pun saudara terbakar. Kalau di luar itu, ya memang ada pengaruh, ya, tetapi tidak bagaimana sekali itu, santai aja. Apa bedanya saudara seumpamanya? Ada goncangan seumpamanya. Tadi malam itu goncangan itu berapa skala liter itu goncangan. Sempat kaget itu, begitu aja. Sudah terlewati. Walid pun juga begitu, bukan Walid saja, manusia pun juga begitu, ada namanya kewaswasan. Tetapi lama-kelamaan hilang sendiri. Walid pun juga begitu, paling itu 1 hari 2 hari kembali lagi stabil, seperti tidak ada terjadi apa-apa. Itu. Nah, justru saya katakan tidak usah terlalu memikirkan sesuatu. Kalau ada yang bahasa-bahasa gitu perlu dicerna dulu saudaraku. Justru selalu saya katakan, tolong kalau ada yang membingungkan, yang bikin bimbang saudara, ya, yang meragukan di pikiran saudara, selalu dipikirkan siang malam apa tidak terjadi Walidnya seumpamanya pernah ada membakar begini. Itu pernah saya cerita itu, sampai ada itu petani Walid karena dia punya perbatasan itu baku Mebeng. Hampir baku pertikaian terjadi itu waktu. Untung saya itu waktu ada di situ, karena itu teman itu panggil. Itu yang punya kebun tidak mau mengalah, yang punya Walid juga tidak mau mengalah, masing-masing mau menang sendiri. Gimana? Karena itu yang punya Walid selalu takut.
yang punya kebun juga tidak mungkin mau dilarang, karena dia punya kebun, dia mau membakar di situ, bakar dia punya daun pisang yang kering karena ada kebun pisang samping itu. Waktu saya kasih pemahaman, itu belum apa-apa, itu daun pisang. Saya sudah jelaskan semua itu, sampai itu orang itu ya alhamdulillah aman sampai sekarang. Jangan terlalu bagaimana ya mengenai bahasa itu, saudaraku. Ini hanya masukan saya kasih saudaraku, yang supaya saudara-saudara itu inspirasi saya, edukasi saya ke saudara, ya gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya dunia walet. Ya, banyak itu bahasa-bahasa, wah kenapa itu hilang semua itu walet itu, karena ada kebakaran hutan. Ya memang walet pergi kalau kebakaran di situ. Nah, kemana walet? Jadi santai saja saudaraku ya. Walet itu sebenarnya tidak cerewet. Biasa manusia itu selalu bahasanya tinggi kewas-wasan kita itu, tinggi keraguan kita. Nah, santai saja saudaraku. Karena di rumah sudah sering terjadi mengenai adanya keributan itu. Pernah itu di dinding itu, kan itu samping rumah keluarga. Itu elektron itu dia sandar di dinding ya. Dinding, bukan dinding samping, dinding di depan itu baru ada ventilasinya di atas itu, masuk suara elektron itu. Cahaya-cahaya itu malam, 2 malam itu berturut-turut sampai getarannya itu, salonnya itu yang sandar di dinding itu. Tidak apa-apa di walet, ada di dalam. Tidak pergi di toilet. Coba. Kalau bahasa-bahasa itu ada rasa-rasa agak-agak ini ya memang, tetapi bilang bahasa. Kalau walet saya sudah katakan saudaraku ya. Kalau walet sudah berkeloni di dalam tempat gedung rumah saudara. Ya. Sudah beradaptasi, jangan harap walet itu pergi. Sampai punah dia di situ, sampai mati itu walet. Waktu itu pendiriannya walet. Itu. Justru selalu saya katakan walet itu kalau dia suka itu tempat itu, betul-betul bersahabat itu. Cepat peka, cepat sensitif juga itu walet. Yang letak sensitifnya walet itu kalau baru pemula. Dan itu bagi pemula ya, bangunan yang pemula seperti saudara kita ini, wah. Jadi perlu kehati-hatian saudaraku ya. Karena saudara kita ini termasuk dia tinggi kewas-wasan. Sudah banyak ini saudara kita ini bahasa-bahasa ya maklumlah ya. Jadi justru saya selalu saya katakan saudaraku, santai saja menghadapi walet. Yang penting bagian di dalam ruangan RBW saudara, ruangannya walet ya, tolong dilembabkan di dalam. Bahasa kelembaban itu media air ya. Jangan dilepaskan itu air itu kolam, kalau kolam baskom, kalau baskom dikosongkan itu, jangan lepas kosong. Kalau kurang ditambah. Ya, dan pada waktunya saudara itu masuk umpamanya pengecetan, lihat itu air, tidak usah terlalu lama. Maksud saya tidak usah terlalu pagi sekali masuk, begitu pun juga atau malam jam-jam 8 saudara masuk cek ya. Nah, pakai waktu. Jangan asal masuk, karena itu kita pikirkan apalagi kalau sudah ada walet di dalam. Nah, beda kalau belum ada walet. Biar saudara bermalam di situ di tempatnya walet, jadi masalah kalau belum ada walet. Tetapi ini kan kalau sudah ada walet ya kita perlu perhatikan itu. Nah, itu saudaraku ya. Jadi paham yang saya maksud saudaraku, sama semua itu bau semen. Saya sudah bahas itu yang kemarin. Nah, itu semua. Jadi tidak usah mengenai adanya kewas-wasan saudaraku ya. Wajar-wajar saja mengenai adanya asap ya. Namun umpamanya itu asap terlintas di penciuman si walet itu ya begitu biasa itu. Ya paling dibilang ada asap. Seandainya bahasa manusia ini bahasa penjabaran ya, bahasa filosofi saya, bahasa filosofinya walet ya, saya jabarkan. Seandainya kita manusia itu berbicara, ada asap bau, paling begitu aja. Lewat itu, besok sudah berubah. Nah, ya, jadi sudah paham saudaraku ya. Jadi tidak usah ada rasa kewas-wasan. Yang jelasnya saudara tolong konsisten di dalam ruangan RBW, perhatikan bagian kelembabannya, lembabkan di dalam ruangan. Lembabkan di dalam ruangan, jangan selalu diganggu waletnya di dalam. Jangan selalu saudara keluar masuk kalau masih pemula. Ya, masih pemula.
masih baru bangunannya, namun ada sarang di dalam. Kalau belum terlalu berkeloni waletnya, jangan selalu diganggu. Jangan selalu diganggu waletnya di dalam, ya. Amankan itu walet, gelapkan ruangannya. Nah itu santai saja, karena walet sebenarnya tidak terlalu bagaimana saudaraku. Walet itu manusianya dia terlalu banyak, ada bahasa was-wasan, memang begitu. Dan ada saudara-saudara kita ini pertanyaan masuk lagi, dan tidak apa-apa saya angkat saudaraku. Jadi silakan saudara yang nama channel Cece Randi, ya, Cece Randi, tolong ya Cece Randi, santai saja saudaraku, ya, ikuti videonya saudaraku. Kalau perlu, kalau saudara ingin like saya, like jempol, ya terima kasih, tergantung dari saudara keringanannya, saya tidak paksakan juga, ya. Kalau mau nonton aja ya tidak jadi masalah, yang penting saya salurkan ilmu, dan mudah saudara itu bisa menyadari apa yang saya katakan. Dan silakan praktekkan di dalam ruangan RBW saudara, perhatikan konsisten di dalam ruangan RBW. Kalau ada masukan masuk di telinga kiri, ya, tolong dicerna dulu, silakan, nanti kita sharing. Insya Allah saya akan berikan jawabannya. Oke, terima kasih banyak saudaraku ini, mudah-mudahan sukses, dimudahkan rezekinya, dan dilindungi sekeluarga, ya. Jadi oke lah, saya sudah hadirkan pertanyaan saudara kita, saya sudah clearkan. Oke, saya akan angkat saudara kita pertanyaan ini. Sebenarnya saya sudah jawab, tapi tidak apa-apa, saya ikutkan saudara-saudaraku, ya. Ini nama channel Randy Asis. Terima kasih banyak saudaraku Randy Asis di sana, mudah-mudahan sehat, ya. Nah, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Ini pertanyaan saudara kita ini, Randy Asis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Gorontalo. Hai, Gorontalo ini saudara kita jauh lagi, ya. Saya dari Gorontalo. Apa penyebab ini darang? Ini rang, ya, bahasa kalau di sini rang. Ini darang sudah dipanen, ya, sudah dipanen sebagian, maksudnya sudah dipanen sebagian sarangnya di rang. Nah, di darang maksudnya, di bahasanya dia ada darang. Nah, tidak ditempati kembali bersarang. Ini semua ada bahasa, ya gitu, keraguan-keraguan saudara-saudara kita di lapangan. Memang banyak yang terjadi, tidak jadi masalah. Nanti saya jelaskan saudaraku, ya. Saya akan angkat, saya akan kupas ini. Tolong diperhatikan. Nah, saya ulangi, ya. Sudah ditempati sebagian, ya, tidak ditempati kembali bersarang. Selama saudara sudah panen itu di rang, tetapi tidak ditempati lagi walet itu bersarang sesudah dia buka sarangnya itu. Ini pertanyaan saudara kita. Nah, dan kenapa sirip yang yang menghadap ke lar dominannya daripada sirip membelakangi lar? Itu yang maksudnya saudara ini, yang dia banyak jadi di situ, yang dia suka wali di situ bikin sarang yang menghadap ke sirip, menghadap ke lar dibanding yang membelakangi lar. Nah, ini kenapa siripnya yang menghadap ke lar dominannya daripada sirip membelakangi lar. Nah, coba. Jadi begini saudaraku, ya, baik membelakangi atau menghadapi atau ke samping atau samping kiri samping kanan, santai saja kalau di dalam ruangan RBW. Tidak usah dipermasalahkan itu. Nah, ini semua was-wasan, wajar bertanya sering, wajar, perlu memang saudaraku. Selalu saya katakan, nanti saya akan kasih jawabannya, karena semua yang pertanyaan saudara sudah terjadi semua di dalam ruangan saya, baik di dalam maupun di luar bangunan, mengenai adanya bau bumbu, bau asap, ya, keraguan-raguan walet, rasa stres walet itu. Begitu pun juga yang punya bangunan, mengenai adanya media-media di dalam semacam
media baskom, kolam, mesin pengabut, air, suhu udara, semua ada. Semua ada ini pertanyaan, alhamdulillah. Nah, jadi begini saudara, yang mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini Randy Asis. Tidak usah kita memikirkan mengenai itu. Kenapa sarang di situ jadi, dan kenapa di situ sudah dibuka sarangnya tidak ditempati lagi. Santai saja saudaraku. Ya, jalani saja. Yang penting di situ walletnya tidak kemana-mana. Ada sih walletnya di situ. Mengenai adanya sarang wallet juga sama dengan itu keluar masuknya di LMB. Coba masuknya burung keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Di luar juga pun begitu. Keliling, pergi, datang, pergi lagi, datang, pergi lagi. Itu saya kerjanya wallet, memang begitu. Begitu juga mengenai adanya sarang. Kalau walletnya sudah banyak di dalam, sudah berkeloni, nanti kelihatan itu semua ditempati bersarang. Jangankan di run, jangankan di situ menghadap ke membelakangi lar atau dominannya bahasanya membelakangi atau menghadap ke lar. Jangankan menghadapnya atau membelakangi, justru di lar juga nanti itu melengke sarang. Buktinya itu, coba telusuri video saya saudaraku. Coba telusuri. Memang pada waktunya belum terlalu padat burunya, tetapi kalau sudah padat nanti burunya sudah banyak, itu tidak ada bahasa begitu kalau wallet. Sembarang ditempati bersarang. Baik di belakangnya atau di hadapannya ditempati semua. Di rumah itu di situ di blok kaca melengke, di pinggir tembok melengke, di dinding melengke, di sirip melengke. Di situ ada, di situ saya tutup itu karpet melengke juga di situ. Ada juga balok di situ, itu saya pakai ganjal itu di dalam ruangan saya melengke juga di situ bersarang. Nah, tempati semua saudaraku kalau wallet. Memang kalau baru belum banyak, jadi santai saja, tidak usah terlalu bahasanya. Kenapa sudah dibuka sarangnya di situ, di darang ya, maksud saya bahasanya di sini saudaraku darang. Ya, maksudnya rang itu baik rang parabola atau rang plastik atau rang apa saja di situ yang kita sudah tempati. Memang biasa terjadi, tetapi ujung-ujungnya nanti akan kembali di situ. Coba perhatikan saja saudaraku. Santai, karena sarang itu kalau sudah dibuka tidak langsung jadi itu, ya tidak langsung jadi, bertahap. Kalau baru sedikit, kalau padat itu saudara-saudaraku jangankan di situ, bersusun nanti sarangnya di situ. Kalau sudah padat burungnya, sudah berkeloni, populasinya itu sudah bahasanya sudah meledak. Nah ini wajar saudara bertanya. Memang perlu saya jelaskan mengenai adanya bahasa ini kan, sarang itu panen berarti sudah hasil. Sisa saudara itu bisa maksud saya perlu memahami wallet. Kalau wallet itu bersarang memang modelnya begitu. Kita buka sarangnya yang terkadang kalanya itu wallet gitu. Kadang itu tidak bersarang lagi. Tapi lama kelamaan akan bikin sarang lagi di situ. Sama di rumah itu. Ada juga itu orang parabola di situ. Hanya di rumah bukan sudah padat burung, sudah padat. Di situ dibuka jadi lagi, dibuka jadi lagi. Tidak berhenti itu. Begitu juga pertamanya saya. Pernah saya buka di situ, tidak mau jadi lagi, tidak mau. Itu ada papang itu yang baru pernah saya ganti, itu papang kan habis kala itu papang, saya ganti, ya. Saya suruh tukang itu masuk di dalam kerja itu waktu tukang masuk kerja itu jam 8, kurang lebih jam 8. Tetapi sebentar gitu saya kasih kerja tukang dalam karena kasihan burung kalau dia mau datang bawa makanan anaknya, kita ada di dalam, ya. Itu waktu. Jadi mengenai adanya itu saudaraku ya, mengenai adanya itu tidak ditempati lagi semenjak sudah dibuka sarangnya ya, atau bahasanya dominannya menghadap ke sana itu umpamanya di lar, lebih dia suka daripada yang menghadap membelakangi lar. Tidak usah was-was begitu saudaraku. Yang perlu diwaswasi itu walletnya sudah hilang semua di dalam. Tidak bikin sarang lagi. Saudara sudah buka sarang, berbulan-bulan tidak ada lagi sarang jadi. Nah itu kita itu perlu koreksi diri. Ada apa? Kenapa memang ini wallet tidak mau bersarang lagi semenjak saya buka sarangnya? Nah di situ kita bisa belajar. Di situ bisa saudaraku, sahabatku bisa mendalami di situ di dalam ruangan RBO saudara. Kenapa? Ada apa sebenarnya wallet? Sampai begitu, kalau sudah dibuka sarangnya tidak mau bikin sarang. Nah itu buktinya, sudah dibuka sarangnya lama kelamaan ada lagi di situ polesa sampai bikin lagi sarang.
sampai itu kecil 1 jari sampai lama kelamaan jadi 1,5 jari, 2 jari sampai besar. Nah, hanya pesan saya saudaraku ya, sahabat-sahabatku di lapangan, khususnya bagi pemula, petani walet pemula, jangan dipaksakan saudaraku kalau baru sedikit sarangnya, tidak usah dulu dibuka sarangnya. Adakan dulu populasi koloninya walet ya, perbanyak dulu. Ya, ada saatnya saudara itu sudah banyak, sudah pada waletnya jadi masalah, buka silakan, tidak apa-apa. Tetapi kalau baru sedikit, adakan dulu populasi. Saya tidak larang buka sarang, tidak. Biar 3 biji bisa dibuka, 2 biji pun juga bisa dibuka. Tetapi yang kita pikirkan dulu itu populasinya yang kita utamakan dulu. Kalau sudah banyak itu populasi, wah cepat cetak sarang itu saudaraku. Nah, itu kalau sudah banyak itu kita buka itu kita panen, bikin lagi. Yaitu bahasanya continue itu walet. Dipanen satu ini bikin yang satunya, dipanen yang satunya lagi, yang tadi sudah dipanen yang umpamanya 1 bulan yang lalu jadi lagi, jadi berjenjang. Nah, justru saya katakan ada masa waktu panen. Dilihat itu perkembangannya dulu di dalam ruangan RBW, jangan asal buka sarang. Perlu diperhatikan, perlu kita saudara perlu memahami adanya mengenai adanya itu cara panen. Ya, itu. Jangan dibuka sarangnya kalau masih ada telur. Jangan dibuka sarangnya kalau masih kecil. Usahakan sarang itu anak sudah terbang, yang sudah bisa buka sarang. Sudah bisa. Kalau sudah mulai banyak sarangnya, tetapi kalau baru sedikit, sarang baru ada biji-biji, sudah terbang anak semua dibuka, jangan dulu saudaraku ya, jangan dulu. Ada populasi dulu. Biarkan dulu sarangnya di situ jadi bakpao, tidak jadi masalah. Yang penting ini kanakannya dulu. Yang kita pikirkan gimana caranya supaya populasinya cepat. Bahasa populasi itu berarti sudah banyak anakan jadi ya turun temurun sampai di situ 1 sarang bisa jadi anak di situ 5 kali jadi 6 kali. Nah, lama kelamaan itu dia berkembang biak di dalam. Nah, itu yang kita pikirkan gimana caranya supaya bisa produksi, maksudnya produktif. Nah, itu cara menghadapi di dalam ruangan RBW. Justru selalu saya katakan saudara harus konsisten. Saudara perlu memahami itu mengenai adanya dunia walet. Karena itu saya sudah sering alami itu saudaraku, sudah lama. Jadi alhamdulillah. Nah, saya selalu katakan adanya rasa penasaran, ada ketakutan, was-was ya. Ada rasa kebimbangan, keraguan memang wajar. Saya betulkan saudaraku. Nah, justru saudara itu perlu mengetahui, oh iya, gini, adanya rasa bau mengenyamkan itu mengenai bau asap, bau bumbu. Adanya keributan mengenai adanya petasan kalau malam tahun baru, malam lebaran, malam Natal. Itu kan petasan biasa itu santai saja saudara. Yang penting jangan di dalam ruangannya. Kalau di luar tidak jadi masalah. Suara bunyi elektron, bunyi cahaya-cahaya, bunyi balapan motor, itu masalah bunyi umpamanya bunyinya suaranya masjid waktu masuk umpamanya azan. Tidak usah. Santai saja saudara. Saya punya lubang RBW menghadap ke masjid. Ya, di belakang rumah ada pabrik penggilingan padi, asapnya luar biasa. Dan saya pernah uji coba itu saya bahas tadi mengenai adanya membakar bang. Berapa lama baru habis itu bang? Ada di waletnya, tidak kemana-mana aja. Ya memang ada bahasa-bahasa itu. Seandainya manusia itu ya bahasa ini saya katakan tadi filosofi penjabaran. Wah ada itu bau itu, paling gitu aja lewat. Sama dengan kita, ada goncangan ini, ya, paling gitu sudah lewat itu sudah, tidak ada bedanya itu. Manusianya yang selalu tinggi was-was memang wajar. Saya juga tidak salahkan. Ya adanya manusia itu ya kadang-kalanya memang istilahnya kita perlu memang saudara-saudaraku ya perlu memahami namanya kehidupannya di dunia walet. Begitupun juga kita manusia biasa perlu menyadari, ya, jangan terlalu terombang-ambing di situ. Karena sudah banyak saudara-saudara kita itu bertengkar gara-gara bahasa-bahasa begitu banyak. Sampai itu dekat-dekat dia punya tetangga, ada emosi, kenapa emosi, selalu itu membakar-bakar. Itu juga dekat itu selalu itu memasak-masak bumbu-bumbunya itu bau-baunya itu masuk di dalam ruangan. Tidak usah, jangan saudaraku, santai saja. Banyak itu walet itu bar
KP di bawah, wali di atas, banyak juga walinya. Jadi paham saudara apa saya maksud? Itulah pembahasan saya sudah angkat mengenai adanya ini. Mudah-mudahan kedepannya ada pencerahan lagi. Saudara kita ini saya sudah angkat ini, saudara kita pertanyaannya saya sudah clearkan. Jadi mudah-mudahan ya, pesan saya saudaraku ya, kalau ada bahasa yang tidak bisa saudara cerna, perlu saudara dulu konsultasi mengenai adanya pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang masuk di telinga. Karena saya sudah clearkan pertanyaan saudara kita, mudah-mudahan kedepannya selalu ada pencerahan ya. Kan ini sudah padat pertanyaan saudaraku ini. Nah, ini yang saya sudah jelaskan tadi di yang pertama Cece Randi, nama channel Cece Randi ya, nama channel. Nama betulnya walau saya tidak tahu ya. Dan yang kedua saudara kita ini Randy Asis. Tadi pertanyaannya Cece Randi mengenai adanya itu apa ya? Asap bakar. Ya, itu asap. Apa walidnya tidak stres, apa walidnya tidak pergi. Nah, saya sudah jelaskan secara mendetail saudaraku ya. Dan yang kedua pertanyaannya saudara tadi ini Randy Asis mengenai adanya membelakangi lar dan menghadap ke lar dan dominannya membelakangi lar mengenai adanya sarang. Sudah dibuka tetapi tidak jadi lagi. Santai saya saudaraku. Saya sudah jelaskan tadi secara mendetail. Jadi oke. Terima kasih banyak saudaraku. Kalau masih ada pertanyaan saudara kita di luar sana, tolong diikuti konten tutorial saya. Ya, ikuti. Baik yang sudah video yang sudah terlewati, insya Allah banyak petunjuk di situ saudaraku. Dan sudah banyak saudara kita yang sudah ada kemajuan, sudah ada bukti kelihatan. Ya, pernah saya katakan dulu itu saya tanya jangan dibuka sarangnya, sekarang sudah ratusan sarang jadi. Begitupun juga burung, tambahannya burung. Yang lainnya yang banyak pertanyaan sudah masuk, sudah perubahan pengunjung luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, kan saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Yang sempurna itu hanya Allah. Ya saya ulangi ya, yang sempurna itu hanya Allah. Kita manusia itu memang selalu perlu menyadari kesalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.